Hai teman-teman pejuang UTBK, ketemu lagi dengan saya di channel Mr. Julma Tutorial. Kita akan lanjut bahas soal UTBK, masih seputar suku banyak. Kita akan mulai dari nomor 6. Nah, teman-teman, tipsnya setiap perbedaan soal teman-teman boleh pause videonya untuk teman-teman bisa coba dulu, supaya teman-teman lebih lancar pastinya. Oke, ayo kita mulai. Soal nomor 6, jika suku banyak X pangkat 4 dikurang 2X kuadrat tambah 1, dapat difaktorkan menjadi X kuadrat tambah AX tambah B dikali X kuadrat tambah CX tambah D. Maka nilai A tambah B tambah C tambah D sama dengan. Nah, langkah pertama di sini berarti teman-teman harus faktorkan dulu. X pangkat 4 minus 2X kuadrat tambah 1. Nah, kalau ini kita faktorkan ternyata ini bisa menjadi X kuadrat minus 1. Kemudian di sini X kuadrat minus 1 teman-teman. Setuju ya? Oke, kemudian hasil memfaktorkan ini kan sama dengan yang ini teman-teman. Sama dengan ini. Jadi saya bisa tulis ini sebenarnya sama dengan X kuadrat tambah AX tambah B. Kemudian di sini X kuadrat tambah CX tambah D. Oke, teman-teman bisa juga pisahkan aja begini. Jadi X kuadrat minus 1 di sini sama dengan X kuadrat tambah AX tambah B. Apa yang kita peroleh? Di sini jelas sama ya. X kuadrat sama. Di sini ada AX, di sini sementara tidak ada AX. Tidak ada variabel X. Ini artinya bahwa A di sini pasti sama dengan 0, teman-teman. Setuju ya? Kemudian B di sini adalah pasti nilai minus 1 di sini. Jadi B-nya sudah pasti minus 1, teman-teman. Oke, nah dengan cara yang sama, untuk bentuk yang kedua yang ini, pasti akan menghasilkan juga C-nya itu sama dengan 0. Kemudian D-nya juga pasti sama dengan minus 1, teman-teman. Jadi kita sudah peroleh semua nilainya A, B, C, D-nya. Kemudian yang diminta berapakah A tambah B, tambah C, tambah D. Sudah, A-nya 0, tambah B-nya minus 1, tambah C tambah 0, tambah D tambah minus 1. Jadi jawabannya adalah minus 2. Jawabannya adalah yang A, teman-teman. Bisa ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 7. Diberikan suku banyak PX sama dengan AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah A dengan A-nya tidak sama dengan 0. Kemudian, jika X kuadrat tambah NX tambah 1 merupakan faktor dari PX, maka N-nya berapa? Oke, karena X kuadrat tambah NX tambah 1 ini adalah faktornya, maka PX di sini atau AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah A ini kita bisa tuliskan menjadi perkalian faktor-faktornya. Yang sudah kita ketahui adalah X kuadrat tambah NX tambah 1, teman-teman. Nah, di sini kita butuh faktor yang lain. Faktor yang lain pasti X-nya itu pangkat 1. Kenapa, teman-teman? Karena di sini kita sudah punya pangkat 2. Dia butuh satu lagi X pangkat 1. Jadi di sini pasti X pangkat 1, teman-teman. Nah, kemudian AX pangkat 3 ini kan kita peroleh dari perkalian X kuadrat dan bagian sini ya. Nah, di sini harus AX pangkat 3. Maka di sini teman-teman tambahkan A di sini, teman-teman. Setuju ya, teman-teman ya? Nah, kemudian A di sini, jadi A di sini yang paling belakang di sini, itu kan hasil dari perkalian 1 dan sebuah bilangan di sini atau angka di sini. 1 kali berapa supaya jadi A? Ya jelas dong teman-teman. Pasti di sini juga adalah A teman-teman. Ini plus, ini harus plus, berarti ini juga plus teman-teman. Itu ya. Oke, kemudian kita kalikan dulu aja. Jadi ini kita kalikan menjadi AX pangkat 3 tambah AX kuadrat. Kemudian ini menjadi ANX ya. ANX kuadrat, sorry.
kemudian menjadi ANX, kemudian AX, kemudian terakhir A, teman-teman. Oke, kita rapikan dulu, teman-teman. Ini menjadi AX pangkat 3. Ini kita gabung, X kuadrat kita simpan di luar. Maka di sini menjadi A tambah AN. Kemudian ini juga sama, X yang kita simpan di luar menjadi AN tambah A, teman-teman. Tambah A. Sementara di ruas kiri kita punya AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah A. Oke, ini artinya A-nya sudah sama ya, teman-teman ya. Kemudian B di sini koefisien dari X kuadrat. Sementara di sini A tambah AN. Artinya B sama dengan A tambah AN, teman-teman. Kemudian di sini tidak muncul variabel X. Artinya koefisien X-nya 0 gitu ya. Berarti koefisien X ini berarti saya bisa tuliskan menjadi di sini ada 0X. Berarti 0. Koefisien X harus sama dengan koefisien dari X di sini. AN tambah A, teman-teman. Oke ya, setuju ya. Kemudian A sama dengan A sudah pasti. Nah, yang ditanya adalah nilai N, teman-teman. Kalau saya lihat di sini, kita bisa langsung dapatkan nilai N-nya, teman-teman. Betul ya? Ternyata kita bisa dapat nilai N-nya langsung dari sini. Caranya, gini teman-teman. Kita pindahkan AN-nya atau A-nya ke sebelah kiri. Saya pindahkan AN aja. Ini jadi minus AN. Di sini tetap A. Oke ya. Berarti N-nya adalah A saya bagi dengan minus A. Di sini A-nya tidak sama dengan 0 ya. Jadi kita bisa coret di sini. A dibagi A-nya kita coret menjadi 1 ya. Di sini minus, maka kita peroleh minus 1, teman-teman. Jadi N-nya kita sudah dapat. Langsung hasilnya adalah minus 1. Jawabannya C. Oke. Lanjut. Soal nomor 8. Suku banyak PX sama dengan X pangkat 3 tambah BX kuadrat dikurang 2X minus 6 dibagi X min 2 pangkat 2. Bersisa minus 2X tambah A, nilai A tambah B sama dengan. Oke, ini saya ubah dulu ya teman-teman menjadi X kuadrat minus 4X tambah 4. Betul ya? Oke, langkah yang saya gunakan adalah di sini dengan pembagian biasa aja, teman-teman. Jadi saya tulis di sini X pangkat 3 tambah BX kuadrat minus 2X minus 6. Di sini saya bagi seperti pembagian waktu kita masih SD ya, teman-teman ya. Dibagi oleh X kuadrat minus 4X tambah 4. Oke. Oke, di sini X pangkat 3, di sini X pangkat 2, maka kita kalikan di sini dengan X. Maka hasilnya menjadi X pangkat 3 minus 4X kuadrat tambah 4X, teman-teman. Kemudian kita kurangkan, maka X pangkat 3 hilang ya, habis ya. Maka di sini kita peroleh BX kuadrat, di sini minus, hati-hati, ini minus. Kita punya B plus 4X kuadrat, teman-teman. Minus 2X di sini ketemu dengan 4X, berarti kita peroleh 6X minus 6. Kemudian di sini kita punya B tambah 4X kuadrat. Di sini berarti kita kalikan dengan B tambah 4, teman-teman. Maka hasilnya ini menjadi B tambah 4X kuadrat. Kita kalikan ke minus 4X berarti minus 4 B tambah 4. Di sini X, kemudian B tambah 4 kita kalikan 4. Di sini kita punya 4B tambah 16, teman-teman. Kemudian kita kurangkan lagi. Hasilnya ini hilang ya, teman-teman ya. Di sini minus ketemu minus jadi plus ya. Jadi ini saya tulis panjang aja nggak apa-apa. Minus 6X tambah 4B tambah 16. Saya tulis X di sini. Kemudian minus 6 minus 4B minus 16, teman-teman.
Oke, saya sederhanakan lagi. Ini menjadi minus 6, kita gabung ke sini jadi minus 6 dan 16 menjadi 4B plus 10. X ya teman-teman ya. Kemudian di sini kita punya minus 4B. Ini minus 22 teman-teman. Ini sisanya teman-teman. Oke, sisanya. Sementara di soal disebutkan sisanya adalah minus 2X tambah A. Artinya, ini hasilnya sama dengan minus 2X tambah A, teman-teman. Setuju ya? Kemudian kita bisa bandingkan koefisien X di sini adalah 4B tambah 10, di sini kita punya minus 2. Artinya 4B tambah 10 itu sama dengan minus 2, teman-teman. 10 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi minus 12, maka B kita peroleh adalah minus 3. Oke, B-nya kita sudah dapat ya. Kemudian berikutnya adalah bagian sini teman-teman. Minus 4B minus 22 minus 4B minus 22 ini harus sama dengan A di sini. B-nya kan minus 3, berarti kita 4 kali minus 3 minus 22 sama dengan, ini 12 ya teman-teman ya, 12 kurang 22 berarti kita punya minus 10. Ini adalah nilai A-nya. Jadi kita sudah punya nilai A-nya juga. Nah, A-nya minus 10, B-nya minus 3. Yang ditanya berapakah nilai A tambah B. Berarti minus 10 tambah minus 3. Hasilnya adalah minus 13. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, bisa ya teman-teman ya. Walaupun sepertinya agak panjang, tapi sebenarnya simpel teman-teman. Intinya teman-teman hati-hati dengan operasinya ya teman-teman ya. Dengan plus dan minusnya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 9, sisa pembagian PX, X pangkat 3 minus AX kuadrat minus 2BX minus 4A minus 4 oleh X kuadrat tambah 1 adalah minus 5A tambah 2. Ini mirip dengan soal sebelumnya teman-teman ya. Hanya di sini ada tambahan PX dibagi X minus 1 bersisa minus 17. Langsung aja ini artinya sebenarnya P1 harus sama dengan minus 17. Ini pasti kita butuhkan nanti ya teman-teman ya. Maka nilai 4A kali B. Oke. Sama seperti sebelumnya, kita bagi biasa aja. X pangkat 3 minus AX pangkat 2 minus 2BX minus 4A minus 4. Wah, panjang juga ya. Kita bagi dengan X kuadrat plus 1. Kita kalikan dengan 1X. X pangkat 3 plus X. Kemudian biasa kita kurangkan, berarti kita peroleh minus AX kuadrat. Minus 2BX di sini ketemu dengan X, berarti kita peroleh minus, saya kurungkan ya, 2B di 1, teman-teman hati-hati, 2B1. Kemudian di sini X. Kemudian sisanya kita turunkan, minus 4A minus 4. Nah, tampaknya ini sepertinya kurang panjang, teman-teman. Oke. Kemudian di sini kita punya minus AX kuadrat. Berarti di sini kita kalikan dengan minus A, teman-teman ya. Oke, dengan minus A, maka apa yang kita punya menjadi minus AX kuadrat plus A, teman-teman. Plus A ya, betul lah. Coba kita cek, teman-teman. Oke, ini sepertinya bukan plus A ya. Harusnya minus A, teman-teman. Betul ya? Minus AX kuadrat minus A plus 1 minus A, betul. Kemudian kita kurangkan lagi. Ini habis. Maka kita peroleh di sini minus 2B tambah 1. Kemudian minus 4A ketemu dengan minus A di sini kita punya minus 3A. Kemudian minus 4. Jadi inilah sisanya teman-teman. Ini sisa. Sementara di soal sisanya itu adalah minus 5A tambah 2. Artinya
Sisa yang di sini itu sama dengan sama dengan minus 5A tambah 2. Oke, seperti biasa kita selalu membandingkan ya. Jadi di sini kita punya X teman-teman. Sementara di ruas kanan kita tidak punya. Nah, supaya X-nya hilang, maka itu sebenarnya bagian sini itu harus bernilai 0 teman-teman. Jadi 2B tambah 1 di sini harus sama dengan 0. 1 pindah minus 1 kita bagi 2 berarti B-nya itu minus setengah. Setuju ya teman-teman ya? Nah kemudian bagian sini minus 3A minus 4 ini harus sama dengan minus 5A tambah 2. Betul ya? Konstantannya. Jadi minus 3A minus 4 sama dengan minus 5A tambah 2. Minus 5A saya pindahkan ke sini menjadi 2A. Minus 4 saya pindahkan ke ruas kanan jadi 6. Artinya 4 tambah 2 ya. Jadi A-nya sama dengan 3. Oke. A-nya dapat, B-nya dapat. Yang diminta adalah berapakah nilai dari 4AB. Jadi 4AB di sini adalah 4. Kali A di sini 3. Kali B-nya minus setengah. 4 kali 3, 12 kali minus setengah dibagi minus 2 atau dibagi 2 kali minus adalah minus 6 teman-teman. Jadi jawabannya yang D jawabannya. Oke, bisa ya? Kita lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10. Suku banyak PX bersisa 2 jika dibagi X minus 1. Nah, teman-teman langsung otomatis ya. Ini artinya P1 itu sama dengan 2. Kemudian tak bersisa, ini artinya 0. Dibagi X tambah 1 pembuat 0-nya adalah minus 1. Ini artinya P minus 1 itu sama dengan 0. Saya tulis ulang di sini, P1 sama dengan 2. Kemudian P minus 1 sama dengan 0, teman-teman. Kemudian, suku banyak QX di sini bersisa 2X jika dibagi X kuadrat minus 1. Artinya teman-teman di sini dengan konsep yang sebelumnya berarti QX yang dibagi sama dengan di sini pembagi X kuadrat minus 1. Di sini ada HX tambah sisanya 2X teman-teman. Kemudian QX bisa saya ubah menjadi, ini saya faktorkan menjadi X plus 1, X minus 1 di sini HX tambah 2X teman-teman. Nah, di sini terlihat pembuat 0 di sini ya, bagian sini adalah X minus 1 dan X sama dengan 1. Coba teman-teman saya ganti dengan X-nya minus 1. Maka ini menjadi menjadi Q minus 1. Bagian sini pasti 0 ya teman-teman ya. Kalau X-nya kita ganti minus 1. Coba deh teman-teman. Maka kita peroleh di sini 2 kali minus 1 itu nilainya minus 2. Jadi Q minus 1 sama dengan minus 2. Kemudian yang berikutnya kalau kita ganti X sama dengan 1. Maka ini Q1. Bagian sini juga kembali 0 ya teman-teman ya. Jadi kita punya 2 kali 1 sama dengan 2. Jelas ya? Oke. Kemudian yang ditanya, jika suku banyak PX tambah QX dibagi X kuadrat minus 1. Jadi teman-teman sama konsepnya, yang dibagi PX tambah QX yang dibagi sama dengan pembaginya di sini X kuadrat minus 1. Saya langsung tuliskan X plus 1. Di sini X minus 1. Kemudian di sini muncul hasil bagi supaya tidak sama dengan HX di sini. Saya misalkan menjadi H1X. Kemudian tambah sisanya. Nah, sisanya begini teman-teman. Karena ini pembaginya X kuadrat minus 1, maka sisanya kita bisa misalkan sebagai AX tambah B. 1 lebih rendah gitu ya. Atau ini juga bisa kalau A-nya 0 menjadi hanya B saja. X pangkat 0 ya. Oke. Kemudian di sini kita punya P1, angka-angka yang muncul 1, minus 1, Q minus 1, 1. Nah, teman-teman bisa ganti. X-nya pertama teman-teman misalkan dengan X-nya sama dengan 1. Maka ini menjadi P1.
Kemudian ini Q1. Bagian sini pasti 0, teman-teman. Maka kita langsung ke sini. X-nya 1, maka kita peroleh A tambah B, teman-teman. P1 kita juga ada nilainya di sini 2. Di sini kita peroleh 2 ya. Q1 juga kita punya 2. Sama dengan 4. Ini sama dengan A tambah B, teman-teman. Ya, betul ya. Kita peroleh A tambah B sama dengan 4. Dari X sama dengan 1 kalau kita ganti X-nya. Kemudian yang kedua, kalau kita ganti X-nya itu minus 1. Coba teman-teman. Kita masukkan ke sini, dan semua ke sini ke luar kanan ya. Berarti kita peroleh P minus 1 tambah Q minus 1. Bagian sini pasti kembali 0, maka kita peroleh langsung ke sini minus 1. Kita peroleh minus A tambah B. Kemudian P minus 1 juga sudah ada nilainya 0. Q minus 1 nilainya minus 2. Minus A tambah B. Atau minus A tambah B sama dengan minus 2, teman-teman. Oke, dari sini kan kita dapat 2 persamaan ya. Persamaan 1, persamaan 2. Langkahnya kita bisa eliminasi. Jadi A tambah B sama dengan 4. Kita eliminasi dengan A tambah B sama dengan minus 2. Teman-teman bisa jumlahkan atau kurangkan sama aja. Di sini saya jumlahkan ya. Saya jumlahkan menjadi 2B. Ini 2. Maka saya peroleh B-nya sama dengan 1, teman-teman. Oke. B-nya 1, A tambah B sama dengan 4. Jelas ya. A tambah B sama dengan 4. Berarti A tambah 1 sama dengan 4. Maka A-nya saya peroleh di sini adalah 3, teman-teman. Jadi A sama dengan 3. B-nya sama dengan 1. Nah, yang ditanya adalah sisanya, teman-teman. Jadi yang kita perlukan adalah di sini. Sisa di sini AX tambah B-nya. Jadi sisanya kita bisa tuliskan AX, AE-nya 3. X tambah B. Nah, B-nya 1. Tambah 1. Jadi sisanya yang diminta adalah 3X tambah 1, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman. Ada ya jawabannya 3X tambah 1. Oke teman-teman, sekian untuk bagian 2 pembahasan kita soal suku banyak untuk UTBK. Semoga video ini bermanfaat. Teman-teman boleh like dan share videonya. Terima kasih.